Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Mariatul Kiptia dengan NIM 112110341. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori dan implementasi komunikasi dan negosiasi bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada teori komunikasi bisnis, yang kedua ada teori negosiasi bisnis, lalu ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari, studi kasus, dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, sebelum memasuki pembahasan yang pertama, mari kita membahas terlebih dahulu apa sih pentingnya komunikasi dan negosiasi dalam bisnis. Jadi komunikasi dan negosiasi adalah keterampilan yang sangat penting dalam dunia bisnis untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan dan membangun hubungan yang kuat. Lalu di sini juga ada tujuan presentasi saya hari ini, yaitu untuk memahami teori dasar komunikasi negosiasi serta bagaimana menerapkannya dalam situasi sehari-hari. Baik, selanjutnya ada materi pertama kita, yaitu adalah teori komunikasi bisnis. Pertama ada definisi dari komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses berbagi informasi antara orang-orang dalam dan di luar organisasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya ada komponen-komponen dari komunikasi. Yang pertama ada pengirim, media, pesan, penerima, dan juga umpan balik. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada verbal, non-verbal, tertulis, dan yang terakhir visual. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip komunikasi efektif. Yang pertama ada kejelasan dan kesederhanaan pesan. Pesan yang disampaikan harus jelas dan juga mudah dipahami untuk bisa menggunakan komunikasi yang efektif. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Fokus dan memberi perhatian penuh saat mendengarkan lawan bicara. Yang ketiga, ada empati dan pemahaman terhadap perspektif orang lain. Memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah kejelasan dalam umpan balik. Jadi kita harus memberikan umpan balik yang jelas dan konsisten. Selanjutnya di sini ada teori negosiasi bisnis. Yang pertama ada definisi negosiasi. Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Di sini ada dua tipe untuk negosiasi. Yang pertama ada distributif dan yang kedua ada integratif. Distributif berfokus pada pembagian sumber daya yang terbatas, sedangkan integratif fokus pada kerjasama untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada tahapan negosiasi. Yang pertama adalah persiapan, lalu diskusi, klarifikasi, tujuan, negosiasi menuju kesepakatan, dan yang terakhir adalah implementasi tindakan. Selanjutnya ada teknik-teknik dari negosiasi. Di sini yang pertama ada persiapan yang matang, yaitu dengan mengetahui tujuan, batasan, dan alternatif sebelum negosiasi. Yang kedua, menetapkan tujuan yang jelas, menentukan hasil yang ingin dicapai. Lalu yang ketiga ada strategi win-win, yaitu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Lalu yang terakhir ada pengelolaan konflik, yaitu dengan menyelesaikan perbedaan secara konstruktif. Selanjutnya ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada di contoh situasi komunikasi dalam bisnis. Bisa dengan pertemuan, email, dan juga presentasi, seperti yang sedang saya lakukan saat ini ya. Lalu yang kedua ada contoh situasi negosiasi dalam bisnis. Yang pertama ada penawaran harga, berdiskusi kontrak, dan yang terakhir ada penyelesaian konflik.
Selanjutnya ada studi kasus. Di sini ada contoh nyata dari komunikasi dan negosiasi yang berhasil. Misalnya itu studi kasus tentang sebuah perusahaan yang berhasil mencapai kesepakatan melalui negosiasi yang efektif. Jadi analisis statusnya itu dengan apakah negosiasi tersebut tuh berhasil dan apa saja yang bisa ditingkatkan, seperti itu. Di sini ada kesimpulan, rangkuman dari poin utama komunikasi dan bisnis. Komunikasi dan negosiasi adalah kunci sukses dalam bisnis. Lalu yang kedua ada pentingnya keterampilan ini, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif agar mencapai tujuan bisnis dan membangun hubungan yang baik. Nah, yang terakhir ada rekomendasi, terus mengembangkan keterampilan komunikasi dan negosiasi melalui pelatihan dan pengalaman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.